Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Aldo Kriawan dari Oceanografi A dengan IPA 155. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pemetaan terkait keterpaparan untuk memenuhi praktikum mata kuliah modal spasial dan risiko bencana kelas A tahun 2024 semester ini. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan memberitahukan bahwa dalam penjelasannya saya akan langsung mensampaikan hasil dari pemaparan dan pengolahan data dari peta proyeksi keterpaparan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Yang mana dari indeks keterpaparan yang saya analisis ialah keterpaparan pada suatu bencana, yaitu bencana banjirop. Di mana banjirop ini yang saya akan paparkan ialah keterpaparannya. Baik, sebelum lebih jauh, saya akan memberitahukan terkait keterpaparan. Apa sih sebetulnya keterpaparan itu? Keterpaparan secara umum merupakan bagaimana indeks atau rentang suatu kebahayaan keterpaparan antara sumber dari bencana atau sumber dari suatu problem atau masalah, tingkat akurasi dan juga radius yang akan terjadi pada suatu wilayah. Di mana di sini dapat dilihat dari adanya rentang kelas keterpaparan mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Keterpaparan yang dapat diukur diantaranya ialah jarak wilayah dari suatu permasalahan. Yang kedua ialah waktu. Yang ketiga tentunya yang bisa kita lihat adalah topografi, geomorfologi, dan juga yang berhubungan dengan sifat fisik dari suatu wilayah. Kerentanan yang bisa terjadi juga bisa kita lihat dari adanya terhadap sumber-sumber bahaya. Contohnya ialah adanya gunung aktif atau lokasi tektonik yang aktif, vulkanik yang aktif, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan sumber bencana. Namun yang saya ambil adalah mengenai banjirop. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa peta proyeksi keterpaparan yang saya buat ialah mencakup keterpaparan di Kota Pekalongan. Karena Kota Pekalongan sendiri secara umum kita lihat merupakan kota yang berdekatan dengan wilayah lautan atau bisa disebut dengan wilayah pesisir. Di mana pesisir di Kota Pekalongan itu kurang lebih memiliki tingkat kerentanan yang cukup signifikan karena adanya banyak kegiatan-kegiatan logistik bahkan kegiatan-kegiatan pertambangan di pesisir, di mana hal ini dapat mengurangi tingkat ketinggian suatu daratan terhadap suatu wilayah laut. Kita lihat juga bahwa di daerah yang saya analisis ini ada sekitar dari 4, saya bagi menjadi 4, yaitu Pekalongan Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Di mana sumber peta yang saya gunakan ialah dari peta batas administrasi Bapeda Pekalongan dan data survei lapangan. Data survei lapangan ini menjadi salah satu bentuk untuk pembuatan seperti pembuatan. Yang akan saya pertama analisis ialah apa yang menjadi sumber-sumber data yang kita lakukan. Di sini saya melakukan overlay pada pengklasifikasian data untuk wilayah Pekalongan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait keterpaparan yang sudah saya analisis. Di sini data yang sudah saya gunakan ialah data keterpaparan di mana faktor-faktor untuk klasifikasi yang dari keterpaparan itu ada beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah topografi, morfologi, kepadatan penduduk, kelerengan, dan lainnya. Di mana dari data-data tersebut yang mencakup tentang penilaian dan indeks persentase atau bahkan banyak dan serta luasan dari suatu kelerengan atau bahkan tinggi rendahnya suatu kelerengan topografi itu akan dibuat scoring. Di mana scoring ini berada pada skala 1 sampai 5. Skala 1 sampai 5 ini kemudian kita membuatkan bobot dengan beberapa rumus yang tersedia. Dan dapat diketahui jika kita lihat di sini dan kita klasifikasikan wilayah-wilayah yang sangat terpengaruh ialah wilayah-wilayah yang memiliki klasifikasi tinggi. Namun jika kita lihat wilayah-wilayah yang rendah ialah Kelurahan Dagamayu sampai Kelurahan Sukoduet, dimana sangat rendah itu ada di bagian sedang. Itu perbandingan dengan untuk indeks yang paling tinggi itu ada di klasifikasi tinggi pada Kelurahan Tirto, dari kelurahan dengan hingga Kelurahan Tirto. Jika kita klik
pada peta, terlihat bahwa indeks yang terlihat ini ialah memiliki keterpaparan yang tinggi dengan dominansi warna orange, yaitu pada rentang kebahayaan keterpaparan atau exposure 3,4 sampai 4,2. Di mana ini kita bisa lihat bahwa di wilayah-wilayah tersebut itu berarti keterpaparan itu cukup signifikan di beberapa kelurahan karena dari dampak dari banjir rob. Ini bisa disebabkan karena adanya penggunaan drainase yang kurang memadai atau bahkan cukup terpengaruh. Di mana di bagian-bagian yang kita lihat kuning itu memiliki indeks yang cukup tinggi juga karena berdekatan dengan wilayah pesisir. Dan kita lihat juga dari peta hasil ini juga contohnya wilayah yang paling tinggi yaitu di wilayah 12, yaitu di di sini di wilayah kelurahan Krapiak karena memang berdekatan dengan pesisir. Jadi memang ini menjadi salah satu bentuk signifikansi untuk merealisasikan keterpaparan. Dengan begitu, dengan adanya kita sudah mengetahui indeks rendah hingga tinggi, kita dapat memproyeksikan kira-kira wilayah-wilayah mana yang dapat kita gunakan atau berikan kebijakan-kebijakan tertentu untuk pemerintah dalam menanggulangi bencana atau bahkan memitigasi bencana untuk mewaspadai bencana yang akan terjadi. Untuk mereka sendiri juga bisa dilakukan sosialisasi yang berhubungan dengan sensitivitas dan juga kapasitas adaptif dengan adanya sarana-sarana untuk pembuatan fasilitas yang dapat memadai untuk menanggulangi bencana itu sendiri. So, dengan begitu pada prinsip terpapar ini sangat bermanfaat bagi para masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya yang berhubungan dengan bagaimana pengelolaan kota wilayah Pekalongan ini dapat baik untuk kedepannya. Dan sebagai salah satu nilai acuan bahwa banjirop ini tidak dapat dianggap sepele karena memang kita lihat banjirop ini sangat signifikan karena berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan wilayah yang cukup tinggi dan juga wilayah yang memiliki pengaruh yang jangka panjang, biasanya seperti Semarang, Demak dan lain-lainnya. Itu memiliki signifikasi yang sangat tinggi karena pengaruh yang telah terjadi adanya banjirop itu berhubungan dengan topografi yang cukup panjang dengan jangka waktu puluhan tahun bahkan belasan seperti itu. So dengan begitu itu pemahaman saya untuk peta koreksi keterpaparan kota Pekalongan Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.